proposal Bapak Ibu semuanya memenuhi persyaratan. Nah, mungkin di awal sampai sekarang juga memang di website di grup LPPN juga masih banyak yang menemukan permasalahan-permasalahan. Bahkan sampai solusinya, kemarin Bu Pur juga sampai solusinya ternyata baru bisa setelah menggunakan laptop MacBook kan jadi tidak ilmiah gitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia bersama keluarga, sedang berliburan, tapi hari ini kita adakan Zoom ya untuk memastikan atau penyamaan persepsi ya pengisian proposalnya supaya kita sama-sama ngecek untuk kesesuaian dan lain-lainnya sehingga peluang untuk didanainya bisa lebih besar. Ya minimal kita secara administrasi lolos dulu supaya Bapak Ibu semuanya bisa masuk ke bursa nasional gitu ya dan bersaing dalam hal kontennya. Nah, informasi tahun 2025 ini yang sebelumnya sudah diumumkan pelaksananya dan tahun ini berakhir ya di Desember ini, itu ternyata 50% lebih itu proposal tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, ini bayangkan bahwa masih banyak para dosen yang tidak memperhatikan syarat administrasi. Nah, alhamdulillahnya tahun ini lebih transparan ya. Bapak Ibu bisa lihat komentar-komentar reviewer karena kita berpikir ketika tidak lolos itu ternyata misalnya kita menyangkanya karena tidak menarik gitu ya. Padahal itu merupakan sesuatu penelitian yang menarik. Nah, dengan adanya komentar dari reviewer, kita bisa tahu kekurangan-kekurangannya. Apakah ternyata yang jadi masalah itu adalah di apa namanya administrasi. Jadi kalau administrasinya nggak lolos, maka biasanya tidak ada penilaian berikutnya gitu ya. Tapi kemarin lihat ya, ada administrasinya lolos, tidak lolos, ada penilaian juga untuk kontennya. Jadi Bapak Ibu bisa punya apa namanya acuan ya apakah akan melanjutkan proposal yang sekarang atau membuat sesuatu yang baru. Nah itu apa namanya terkait dengan apa namanya hal yang sudah dilakukan kemarin 50% tidak memenuhi administrasi. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum memastikan Bapak Ibu semuanya proposalnya kontennya sesuai, pastikan secara administrasi juga memenuhi persyaratan. Contoh dalam hal ringkasan. Ya, dalam hal ringkasan, di ringkasan tidak boleh ada pustaka. Ya, Bapak Ibu tolong perhatikan, tidak ada pustaka di dalam ringkasan. Nah, kemarin saya masih menemukan Bapak Ibu mencantumkan pustaka di dalam ringkasan. Nah, itu juga menjadi salah satu kegugurnya proposal kita, Bapak Ibu. Kemudian juga usahakan proposal itu dalam ringkasan itu menjadi satu paragraf utuh. Jadi tidak beberapa paragraf, ya. Walaupun mungkin misalnya, oh kemarin saya lolos karena tipe reviewer itu berbeda. Ada yang strict banget gitu ya. Ada yang ya udahlah itu mah nanti dikasih komentar aja pada saat nanti dia melakukan perbaikan. Nah, kita antisipasi untuk strictnya para reviewer gitu ya sesuai dengan panduan yang ada. Memang reviewer nggak salah gitu ya. Tetapi ada yang memaklumi, ada juga yang strict nggak lolos gitu ya di situ. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian dari sisi kata kunci, ya, kata kunci harus dipisah dengan titik koma. Itu harus diperhatikan, Bapak Ibu ya. Nggak boleh ada lagi kata kunci yang hanya dipisah dengan koma saja. Nah, itu yang banyak gugurnya juga di situ. Padahal cuman kata kunci gitu ya, tapi ternyata itu sangat mempengaruhi ke ke gugurnya proposal kita di tahap administrasi. Belum yang lain-lainnya. Nah ini yang tadi disebutkan bidang fokus ya oleh Ibu Marita. Pastikan semua penelitian kita masuk dalam bidang fokus ini, ya, termasuk misalnya kosmetik ya. Nah itu kemarin juga ada dosen yang mengajukan penelitian yang kaitannya dengan kosmetik. Nah mungkin ada yang lolos, ada yang nggak lolos ya. Yang nggak lolosnya bisa jadi karena memang tidak menjadi prioritas atau kita kurang Oh langsung meramu nanti atuh sama atuh.
Pak Jafar bisa off dulu, Pak Jafar, mic-nya. Nah, aman. Soalnya saya suaranya nggak bisa keras. Ah, sampai mana tadi? Ini topiknya harus sesuai. Ya, topiknya harus sesuai dengan menjadi skala prioritas bidang fokus penelitian. Ya, mungkin kalau terkait dengan apa namanya kesehatannya lebih ke kosmetik itu mungkin agak 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 bersaingnya sangat berat gitu ya di situ karena memang prioritas di kita masih lebih banyak ke prioritas kesehatan yang lebih urgent gitu ya di situ. Nah, ini yang tapi kalau Bapak Ibu mungkin bisa meramunya menjadi suatu hal yang menjadi penting gitu ya, itu juga mungkin bisa jadi diterima juga gitu ya. Tapi itu tadi gitu ya masalah prioritas. Nah, ini pangan, kesehatan, energi, maritim ini menjadi bagian dari prioritas strategi kita masuk di bidang yang mana gitu ya. Nih, pilih salah satunya dari 8 prioritas ini. Kemudian pastikan tim pengusul juga memenuhi persyaratan, baik itu ketua tim, anggota timnya, kemudian mahasiswanya, dan juga kalau kita menggunakan mitra atau masyarakat umum sebagai anggota atau sebagai mitra penelitian. Nah, ini yang harus dipastikan. Hanya memang kalau PDP atau fundamental itu tidak perlu ada, tidak pakai mitra juga tidak masalah, gitu ya. Nah, kecuali kalau yang terapan atau model itu harus ada mitranya, gitu ya, di sini. Karena ini sudah penerapan. Kemudian, nah, terkait dengan kuota, pengusulan, nah Bapak Ibu hanya boleh mengajukan satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua-duanya anggota. Artinya Bapak Ibu tidak mengusulkan sebagai ketua. Itu di penelitian dan di Pengmas juga seperti itu ya. Kalau tahun lalu, tahun 2025 kemarin, kita hanya boleh satu sebagai ketua, satu sebagai anggota atau dua-duanya anggota di dua-duanya di penelitian maupun di Pengmas. Jadi termasuk yang sempit juga gitu ya. Kita mau milih Pengmas, padahal kita pengen ngajuin penelitian juga gitu ya, sehingga apa sedikit peluangnya. Nah, kalau sekarang lebih banyak peluangnya. Kuota ini masing-masing untuk penelitian dan juga untuk Pengmas juga tersendiri kuotanya sebagai ketua juga boleh. Nah, ini untuk program penelitian seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa ada program strategis, ada program prioritas gitu ya. Nah, program prioritas ini adalah program penelitian-penelitian yang tujuannya adalah menyamakan skill penelitian dari para dosen dalam hal melakukan penelitiannya gitu ya. Ini termasuk PDP, fundamental, itu termasuk penelitian prioritas. Tapi kalau sudah strategis gitu, itu masuk ke kategori apa namanya penelitian terapan, baik luarannya model gitu ya, maupun luaran prototype. Nah, ini untuk tesis magister, persyaratan-persyaratan Bapak Ibu juga sudah bisa baca di panduannya gitu ya. Untuk tesis magister hanya boleh mengajukan jangka waktu 1 tahun dengan besaran dananya maksimal 40 juta. Nah, ini besaran dananya harus diperhatikan gitu ya. Jangan sampai melebihi yang menjadi pagunya gitu ya. Kalau melebihi, nah berarti itu nanti jadi gugur gitu ya. Nah, perhatikan luarannya. Suaranya Sinta 1 sampai 4 atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional. Nah, sebaiknya pada saat Bapak Ibu menyampaikan proposal di ringkasan sudah jelas Bapak Ibu mau kemana. Ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Jadi jangan masih umum. Saya mau mengajukan Sinta 1 sampai 4 gitu udah. Nah, itu kan nanti sebenarnya nanti jadi bahan pertimbangan reviewer untuk menyetujui anggaran yang diajukan gitu misalnya. Kok ini artikelnya di Sinta 1 misalnya, atau artikelnya di jurnal internasional luarannya, berarti anggarannya bisa lebih besar. Nah, seperti itu nanti ini jadi acuan. Makanya perlu disampaikan di dalam ringkasan luarannya mau diterbitkan di mana. Ya harus jelas. Mau berapapun itu sesuai dengan apa namanya kriterianya. Loh, saya mau Sinta 4 aja nggak masalah karena emang di sini boleh gitu ya. Tapi sebutkan gitu ya Sinta 4. Kalaupun nantinya misalnya saya boleh nggak naik? Boleh naik gitu ya. Misalnya ke 3 atau ke 1 atau internasional.
Yang nggak boleh itu turun. Ya, walaupun sebenarnya kemarin waktu ada apa pelatihan review menyebutkan ya nggak apa-apa turun juga katanya. Yang penting ada luaran gitu. Tapi usahakan kita jaga janji kita gitu ya. Karena itu juga jadi nilai gitu ya. Sesuai dengan janjinya. Kalau Sinta 4, misalnya yang Sinta 4 ini ternyata susah, Bapak Ibu bisa cari Sinta 4 yang lainnya. Nah, kemarin sudah dibagikan ya daftar jurnal yang bisa dipakai untuk Bapak Ibu semuanya membuat luaran. Atau misalnya di luar itu juga boleh nanti bisa diusulkan untuk ditambahkan di dalam list. Nah, ini untuk yang disertasi karena kita nggak ada ya, tapi ini menjadi acuan juga. Nah, ini PDP diperhatikan juga syaratnya maksimal Sinta skornya adalah 299. Jadi nggak boleh lebih gitu ya. Harus maksimal di sini. Pengusulnya jabatan fungsionalnya maksimal lektor dan Sinta skornya masih kecil gitu ya di sini 299. Itu masih bisa melakukan PDP dengan jangka waktu 1 tahun, kemudian besaran dana 50 juta rupiah. Nah, ini yang fundamental cukup banyak ya yang eligible, jadi bersaingnya cukup ketat. Semua klaster bisa mengajukan fundamental. Yang dulu sebenarnya hanya sampai Madya, kalau sekarang dibuka untuk semua. Jadi Bapak Ibu pasti akan banyak bersaing dengan dosen-dosen yang di PTN juga gitu ya. Dan besaran dananya maksimal 150 juta. Jadi Bapak Ibu bisa banyak, bukan berarti bingung ya, tapi apa namanya bisa dikeluarkan untuk penelitian-penelitian yang lebih dalam. Jadi tidak hanya permukaan, Bapak Ibu bisa lebih dalam lagi, atau bisa berkolaborasi dengan bidang ilmu yang berbeda supaya banyak eksplorasinya. Nah, ini yang PKPT 1 sampai 2 tahun, justru kalau pilihan yang nggak ada PDP, bisa ambil PKPT kalau misalnya belum mau ke fundamental gitu ya. Karena ini sebenarnya mirip-mirip lah dengan PDP gitu pengusulnya gitu sebenarnya. Cuman dibantu dari TPM, tim peneliti mitra, agar penelitiannya bisa berkualitas. Memang ini luarannya adalah jurnal internasional. Terindeks Scopus Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini terapan luaran model dengan besaran dana 250 juta, jangka waktunya hanya 1 tahun ya, Bapak Ibu semuanya. Dengan ini persyaratan pengusulnya. Luarannya model, kalau di sini sudah bukan lagi publikasi ya, tetapi bisa paten, bisa model, bisa apa namanya, yes, mungkin kalau mau publikasi atau conference, Bapak Ibu bisa ajukan sebagai luaran tambahan ya untuk keluaran terapan luaran model. Demikian juga terapan luaran prototype ya. Nah, ini untuk luaran prototype eh, jangka waktunya bisa 1 sampai 2 tahun. Kalau memang penelitian ini bisa dilakukan dalam 2 tahun, Bapak Ibu bisa ajukan dalam waktu 2 tahun dengan besaran dana per tahunnya 500 juta. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan sampai 1 M ya dalam waktu 2 tahun. Tapi memang harus jelas ya apa yang harus dilakukan dengan luaran sebenarnya bukan wajibnya bukan publikasi, tapi berupa rupa, kemudian juga paten gitu ya, dan visibility study. Nah, walaupun ada ketentuan kemarin dinyatakan dari informasi-informasi di IG-nya Kemendikbudristek bahwa dosen boleh mengambil 25% gitu ya anggaran dari penelitian atau hibah penelitian. Tapi untuk saat ini belum ada ketentuannya sehingga belum bisa memasukkan honor ataupun dari 25% anggaran yang diajukan itu untuk honor peneliti gitu ya. Untuk tahun ini belum bisa. Jadi tetap mengikuti panduan yang sudah berlaku ya. Mudah-mudahan bisa nanti pada saat pengusulan 2026 untuk pelaksanaan di 2027. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu semuanya untuk penelitian dasar harus ada kesesuaian isi per bagian. Ditentukan di situ per ininya
per bagiannya daftar ringkasan 300 kata, kemudian pendahuluan isinya apa saja, dan itu maksimal 1.000 kata misalnya. Metode 1.000 kata gitu ya. Kemudian roadmap juga harus dijelaskan, itu harus sesuai. Jumlah kata per bagian, model penulisan sitasi, itu juga harus diperhatikan. Penulisan daftar pustaka harus diperhatikan, ya dirapihkan, jangan campur-campur. Kemudian jenis huruf harus sama, ya jangan beda sendiri gitu ya. Tolong diperhatikan apa namanya kelengkapan secara administrasinya. Kalau PTM misalnya, itu perlu melampirkan surat keterangan atau surat tugas dari dekan ya sebagai dosen pembimbing dari mahasiswanya. Kemudian ini untuk penelitian terapan harus ada publikasi dari pengusulnya sebagai penulis pertama pada bidang yang relevan, ya sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. Dan harus memiliki mitra ya yang dibuktikan dengan surat pernyataan mitra, terutama terkait dengan dukungan dana in-kind dan in-cash atau dana natura dan dana cash dari mitranya. Kemudian rekam jejak, ini juga menjadi penilaian Bapak Ibu semuanya di PDP, kemudian di PKDN, fundamental, terapan, walaupun dengan porsi yang berbeda untuk masing-masing jenis skemanya. Kemudian urgensi penelitian ini hampir semuanya mirip ya, ketajaman perumusan, inovasi pendekatan pemecahan masalah. Nah ini yang SOTA ini yang mungkin masih ada beberapa yang belum menuliskan ya, apa sih kebaruannya. Nah itu harus dijelaskan. Bapak Ibu harus tulis board gitu ya di situnya, ditebalkan apa yang menjadi kebaruan, apa yang menjadi inovasi pemecahan masalahnya, apa yang menjadi state of the art-nya. Kemudian peta jalan. Nah, ini peta jalan bukan prosedur, tapi sebuah penelitian yang Bapak Ibu sudah lakukan, itu apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang akan diajukan sekarang, apa yang menjadi target akhirnya. Nah, biasanya roadmap itu dalam 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun ini akan menjadi apa ujungnya. Jadi bukan bukan penelitian yang sekarang diajukan itu prosedur tahapannya, bukan. Tapi roadmap secara keseluruhan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa memahami ini ketika Bapak Ibu memang sudah melakukan beberapa kali penelitian gitu ya. Ya nggak apa-apa, wajar gitu ya. Kita masih belum belum bisa menangkap apa sih yang menjadi roadmap kita. Tapi pembelajaran bagi saya kemarin bahwa saya meneliti kunyit dan pegagan saja itu dari tahun 2019, bahkan dari tahun sebelumnya itu mungkin sampai 2010, 2030 itu belum belum cukup waktu gitu untuk sampai ke TKT 9 gitu ya, gitu. Yang TKT ya. Oh, itu panjang banget gitu ya ininya. Jadi wajar gitu ya kita meneliti satu hal kalau kita fokus itu bisa 10 sampai 15 tahun. Nah, dan penelitian-penelitian dasar lainnya pun akan tetap terus bermunculan. Ya, oh ternyata di ujung itu diperlukan penelitian tentang ke cabangnya gitu. Nah, ini yang justru akan lebih seru ya Bapak Ibu ketika kita melakukan kolaborasi ternyata banyak penguatan-penguatan penelitian-penelitian dari dasarnya gitu ya. Jadi bukan berarti tidak lagi melakukan penelitian dasar. Tetap ya penelitian dasar pasti akan muncul kebutuhannya gitu ya ketika kita terus meningkat gitu ya penelitiannya. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan ya bagi kita yang mulai masuk penelitian, apalagi misalnya mengajukan proposal ya untuk didanai, maka kita harus menyesuaikan kebutuhan di pemberi dana. Nah, kemudian di metode juga ini harus diperhatikan juga. Di sini ada persentasenya, ada bobotnya gitu ya nilainya. Kalau ternyata metodenya tidak relevan gitu ya, tidak unik atau tidak valid gitu ya, maka itu juga akan menjadi dari sisi konten kita kurang kurang bisa gitu ya menggunakan metode ini sehingga kita menjadi proposal yang
tidak bisa didanain ya gitu. Jadi perhatikan penulisan metode dan pengambilan metode itu alasannya disebutkan gitu ya, akurasi dan validasinya. Parameter yang diukurnya juga harus ditetapkan. Judul bagus, tapi ternyata masih umum. Nggak tahu parameter yang akan diukur apa gitu. Nah ini yang, atau judulnya bagus, tapi parameter yang diukurnya nggak jelas gitu ya, nggak sesuai. Nah itu juga menjadi salah satu apa namanya kegagalan kita dalam mengajukan proposal. Nah referensi juga ini harus menggunakan referensi terbaru. Usahakan Bapak Ibu, walaupun boleh dalam 5 atau 10 tahun gitu ya, tapi usahakan 5 tahun terakhir, atau justru kalau saya sih kemarin pakainya 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir. Paling lama itu 3 tahun terakhir. Karena itu menggambarkan bahwa penelitian kita ini urgensinya tinggi. Ya, ini dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya. Kita melakukan penelitian ini menggunakan pustaka-pustaka terbaru. Tolong usahakan Bapak Ibu juga seperti itu. Dan grade dari penelitian itu sendiri, validitasnya juga sangat menentukan apakah penelitian itu valid atau tidak, penelitian itu bagus atau tidak, itu juga ternyata memang sangat mempengaruhi. Semakin tinggi grade penelitian atau grade pustaka yang Bapak Ibu gunakan, peluangnya juga semakin besar. Apalagi digunakan dalam 3 tahun terakhir, gitu ya, terkait dengan referensi. Nah, kalau untuk pengabdian masyarakat, memang saya belum pernah mengajukan gitu ya untuk pengabdian, tapi apa namanya, tetap Bapak Ibu harus memperhatikan panduan-panduan yang tertulis di dalam panduan Pengmas. Kemarin dilakukan sosialisasi yang terpisah ya antara penelitian dengan pengabdian masyarakat yang memang cukup unik gitu ya, berbeda dengan penelitian ya. Tapi kalau Pengmas ada beberapa aktornya gitu ya, dan perannya itu harus dipenuhi. Dan memang kita tujuannya adalah untuk melakukan hilirisasi teknologi atau penelitian yang kita sudah lakukan gitu ya kepada masyarakat ya. Tetapi memang ini juga harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, permasalahan di masyarakat, karena harapannya dengan Pengmas ini kita bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi bukan berarti apa namanya, jangan sampai nanti mereka merasa itu mah bukan penelitian saya, itu bukan kerjaan saya gitu ya gitu. Tapi Pengmas ini adalah bagaimana permasalahan mereka, kebutuhannya apa, kita berikan sesuai dengan yang kita punya gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa itu adalah eh, tanggung jawab mereka, itu adalah apa namanya, yang bisa membantu penyelesaian permasalahan mereka. Dan harapannya kan memang berkelanjutan gitu ya untuk Pengmas ini. Eh, di masyarakat gitu ya, dengan memberikan apa namanya, teknologi ya kepada masyarakat, alat dan lain-lainnya yang memang nanti akan digunakan oleh masyarakat ya. Jangan sampai nanti masyarakatnya nggak bisa menggunakannya setelah kita menyelesaikan penelitian. Nah, di kita juga termasuk yang agak jarang ya yang mendapatkan hibah Pengmas, sehingga memang eh, ke apa namanya, mudah-mudahan nih sekarang ya dari masing-masing fakultas ada ya perwakilan-perwakilan yang bisa mendapatkan hibah Pengmas gitu ya dari setiap fakultas dan juga cabang ya. Kemarin juga cukup ada beberapa ya dari cabang yang mendapatkan hibah Pengmas. Nah, ini mungkin untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya di ketentuan-ketentuannya. Ada di YouTube juga ya, bisa disimak. Nah, ini yang apa namanya, video sosialisasi pengabdian masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut dengan penentuan TKT. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ya. Cuman ini yang mungkin perlu diperhatikan. Pertanyaan, kalau kita mulai saat ini TKT-nya satu, ini ada hal yang harus kita jawab. Review dan penilaian penilaian penemuan ilmiah sebagai fondasi untuk penggolongan teknologi baru ini berapa persen kategorinya. Kalau kita sudah melewati TKT satu, ini sudah terjawab, Bapak Ibu pasti di sininya udah lewat dari 80% atau 100%. Ya kalau sudah lewat 100%, maka bukan lagi TKT satu. Jadi langsung ke TKT berikutnya. Tapi kalau Bapak Ibu
saya kayaknya masih TKT 1. Berarti di sini ada yang jawabannya masih di bawah 80% gitu ya. Nah, kemudian untuk TKT 2 ada hipotesis. Kalau sudah ada, misalnya sudah jelas, sudah pasti hipotesisnya, maka di sini tulis 100%. Kemudian dikembangkan, diulas, dan disetujui riset plan-nya atau riset protokol. Kalau di sini juga udah semua dilakukan, maka Bapak Ibu boleh menyebutkan di sini 100%. Tapi kalau belum, misalnya Bapak Ibu bisa sesuaikan jumlahnya. Ya, kemudian nanti begitu misalnya yang tadi udah lolos gitu 80% ke atas, Bapak Ibu akan masuk ke TKT 3. Nah, kalau TKT 3 ini kita bahas, kita tulisnya 100%, maka dia akan lanjut di sini ada tulisan selanjutnya. Ya, tapi kalau misalnya tadi ya yang sebelumnya, kalau kita masih nol di sininya, maka dia tidak akan melanjutkan. Dia tidak akan selanjutnya, tapi langsung selesai bahwa saat ini belum bisa dua, ya masih satu mau ke dua gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga di yang berikutnya di TKT 4 kalau nulisnya 100 semua, maka dia akan melanjutkan ke TKT 5. Nah, TKT 5 walaupun belum semua, misalnya ada 80% ya, ada yang 60%, ini tetap dia akan melakukan melewati TKT 5 selanjutnya gitu di sini. Jadi ini harus hati-hati gitu ya kalau memang belum dilakukan ya kurangi jangan sampai 100%. Nah, kalau misalnya di TKT 6 ini belum ada yang bisa dilakukan, maka dia akan berhenti di sini, selesai di sini. Maka itulah TKT saat ini dan TKT targetnya adalah naik ke TKT berikutnya. Idealnya memang satu TKT itu 1 tahun, tapi Bapak Ibu bisa juga satu TKT itu penuhnya dalam 2 tahun, boleh juga. Kalau misalnya memang penelitiannya cukup mendalam dan cukup banyak. Nah, ini selanjutnya cukup berat ya. Di sini ada uji klinis gitu ya. Untuk dapat TKT 7, TKT 8, sampai ke pendaftaran. Nah, memang ini banyak juga ya penelitian-penelitian yang mungkin banyak berhentinya di TKT 6 atau 7 karena kurangnya mitra, dukungan, dan lain-lain sehingga banyak dosen yang peneliti yang tidak melanjutkan gitu. Nah, ini kan sayang. Nah, dengan adanya dukungan dari dengan skema sesuai dengan kewajiban luaran yang ditetapkan tadi di panduan gitu ya. Kalau luarannya publikasi gitu, PDP publikasi Sinta 1 sampai 4, jangan menyebutkan Sinta 1 sampai 4, tapi sebutkan Sintanya dan jurnalnya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu luaran yang ditarget. Kalaupun nanti Ibu Bapak mau menambahkan luaran tambahan misalnya untuk lebih memudahkan ke berikutnya, misalnya ada luaran tambahan paten, paten sederhana, hak cipta atau buku dan lain itu boleh. Atau misalnya luaran tambahan seminar gitu ya. Nah, itu juga cukup apa namanya menjadi daya saing juga gitu ya kalau ada luaran-luaran tambahan. Tapi tidak harus ada. Kalau Bapak Ibu penelitiannya sudah sangat menarik dengan memenuhi kewajiban luaran tadi, itu sudah cukup gitu ya sebenarnya. Tidak perlu harus ada luaran tambahan gitu ya. Apalagi misalnya PDP ya dananya cukup terbatas juga gitu ya. Nah, kemudian kata kunci, 5 kata kunci di sini. Ternyata kemarin ada yang mendapatkan komentar isinya kata kuncinya kurang dari 5. Nah, itu jadi tidak gugur, tidak lulus gitu ya. Eh, Kata kuncinya kurang dari 5. Karena memang di sini 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, kemarin masih ketemu nih dosen yang mengajukan proposal, kata kuncinya dipisahnya dengan koma biasa. Nah, ini eh, eh, saya kembalikan gitu ya, karena memang harus dengan titik koma. Itu ketentuan administrasi.
Kemudian untuk pendahuluan, tolong perhatikan di sini untuk PDP dan pasca sarjana tidak boleh lebih dari 1.000 kata. Isinya harus menggambarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state of the art dan kebaruannya, kemudian peta jalan penelitian 5 tahun. Citasinya disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor. Jadi nomor 1, 2, 3 gitu ya, sesuai dengan urutan pengutipan. Nah, ini yang harus diikuti. Kalau Bapak Ibu menulis pendahuluan, tapi tidak ada sotaknya atau tidak ada kebaruannya, berarti ada yang miss di sini. Nah, ini juga bisa jadi secara konten gugur gitu ya. Kemudian di bagian D ini ada D1, D2, ada D3, kemudian ada D4. Nah, ini total jumlah katanya dijumlahkan Bapak Ibu ya, harus maksimal 1.000. Jadi bukan hanya di D1 saja 1.000, tapi di semua D sampai D4 ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada tabel, kemudian tulisannya juga banyak, tabel Bapak Ibu bisa screenshot sebagai gambar gitu ya. Jadi gambar, bukan jadi huruf-huruf gitu ya. Karena kalau huruf itu akan terhitung sebagai huruf. Nah, ini untuk mengurangi kuota jumlah kata 1.000 kata ya. Nah, pastikan isinya di sini ya, isinya sesuai dengan ketentuan. Pendekatan masalah, strateginya itu harus dituliskan. Kemudian juga sota dan kebaruan ini juga harus ngikutin panduan. Kemudian kalau Bapak Ibu menuliskan peta jalan, kemudian ada gambar, ada tabel, tolong dimasukkan ke dalam teks ya, dinarasikan. Misalnya kalau ada tabel tentang peta jalan, misalnya peta jalan penelitian ini dijelaskan atau digambarkan pada gambar. Jangan menjabarkan dalam jadi tidak beri pada secara administrasi ya. Kemudian di sini kan metode ini juga sama untuk kata. Kemudian hasil yang diharapkan angkapnya. Soalnya kan banyak agak jadi error ya. Nah, jadi baiknya Bapak Ibu kalau untuk pustaka bisa di-generate di file Word yang lain dulu, di file yang baru gitu ya, yang kosong gitu. Nanti di copy ke sini, ditempel di sini. Jadi jangan jangan nanti luruskan apa namanya nggak rata gitu ya. Tuh. Nah ini untuk PDP dan fundamental ya. Kemudian untuk yang lainnya sih sebenarnya sama-sama saja ya Bapak Ibu. Memang harus diperhatikan ketentuan yang ada di bagian yang tadi tertulis birunya gitu. Nah ini yang ketentuan di yang tertulis di yang bagian ini, yang bagian birunya. Bapak Ibu ya harus diikuti dibaca, apa yang diminta itu harus tercantum dan tebalkan ya, pendekatan pemecahan masalah tebalkan. Kemudian baru narasinya gitu ya, dijelaskan. Ya untuk menggambarkan bahwa komponen di dalam pendahuluan ini semuanya tercantum. Gitu. Ya mungkin demikian dulu ya untuk di penjelasan umumnya. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Oh ya, mungkin sharing sebelumnya terkait dengan judul ya. Bapak Ibu, judulnya harus fokus. Jangan melakukan dua pekerjaan yang berbeda dalam satu judul. Ya, contoh misalnya apa namanya? Saya misalnya di farmasi melakukan penelitian anti hipertensi dan anti dislipidemia. Walaupun mungkin Bapak Ibu penelitian sebelumnya ada dua misalnya efeknya. Nah, tapi kalau yang mau diajukan hibah hanya satu. Satu, fokus ke satu pekerjaan.
Ya, misalnya mau ke arah anti hipertensinya saja, tapi diperdalam mekanisme kerjanya, gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu umum dan terlalu besar, karena kan anggaran juga disesuaikan, gitu ya di situ. Anggarannya terbatas. Kemudian eh, Bapak Ibu mengajukan penelitian yang menarik yang bisa didanai. Artinya, Bapak Ibu melakukan penelitian yang memang menggunakan metode yang valid gitu ya. Di situ tercantum di dalam judul itu ada fokus metode yang spesifiknya, ada permasalahannya, kemudian ada solusinya. Jadi di dalam judul itu ada terjawab tiga hal tadi gitu ya. Jangan ngawang-ngawang seperti Bapak Ibu membuat judul skripsi misalnya. Pengaruh apa terhadap apa gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah di pengajuan proposal hibah, Bapak Ibu sudah langsung sudah ada penelitian pendahuluannya misalnya. Jadi efektivitas atau sinergisme dan lain-lainnya. Mekanisme kerjanya gitu ya, kemudian modelnya dan yang lebih spesifik. Jadi bukan yang umum gitu ya judulnya. Harus sudah lebih spesifik, tajamkan lagi sehingga memang jelas gitu ya ke target yang akan dicapai. Kemudian juga harus relevan dengan durasi intervensi yang dilakukan. Berapa lama intervensi yang dibutuhkan? Misalnya jangan sampai nanti Bapak Ibu melakukan intervensi yang membutuhkan 1 tahun gitu ya. Nah, ini yang misalnya penurunan kejadian penyakit infeksi. Nah, ini gimana nih parameter untuk mengukur bahwa terjadi penurunan kejadian penyakit infeksi? Nah, itu harus dijelaskan di metode apa parameter yang diukurnya. Apakah misalnya apa namanya durasinya, durasi penyakitnya jadi lebih pendek misalnya, atau jadi lebih jarang frekuensi kena apa namanya kena penyakit infeksinya. Nah itu harus jelas ya apa namanya parameter yang diukurnya yang memang bisa dilakukan. Misalnya dalam 3 bulan. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian tentang anemia, bagaimana mengukur bahwa tidak ada lagi anemia misalnya. Nanti ada pre dan post. Berapa lama perlakuannya dalam misalnya siklus sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Nah, itu harus realistis ya parameter yang diukurnya jelas dan memang secara ilmiah memang itu menggambarkan akan ada perubahan perbedaan selama intervensi yang dilakukan. Nah, itu mungkin yang perlu dilihat kembali ya Bapak Ibu kaitan judul dengan parameter yang diukur di dalam metode yang di, diajukan gitu ya di situ. Walaupun mungkin metodenya kecil, misalnya spesifik, tapi itu valid jelas gitu ya. Nah ini yang mungkin kemarin agak miss ya di judul kemarin karena memang masih pada jadi draft, belum belum submit. Jadi saya hanya bisa lihat judul-judulnya. Tapi kemarin dari screening sudah ada beberapa yang saya japri ya Bapak Ibu terkait dengan judul ya supaya lebih spesifik, lebih fokus sesuai dengan skema yang dipilih oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, itu mungkin eh, kerangka-kerangka yang perlu diperhatikan ya oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya atau ada yang mau didiskusikan? Cukup? Bu Fatona, mau Ya, nanya Bu, gimana? kemarin kan saya pas mulai ngisi itu masih eligible tuh di penelitian fundamental sama kerjasama, ya kan? Terus pas ngisi-ngisi Mm-mm. lagi, semalam saya cek lagi nih eligibilitas, terus ternyata udah nggak eligible dimanapun. Pas saya cek itu ternyata kuota sudah terpenuhi gitu, tapi sebenarnya sudah sempat ngisi. Di awal-awal itu gimana Bu? Dilanjutin aja atau gimana Bu ya? Ya, kalau sudah mengajukan, sudah membuat draft, Mm-mm. nah itu biasanya ada tulisan sudah kuota sudah terpenuhi atau sudah dipakai ya. Tinggal melanjutkan yang sudah diajukan saja. Oh, saya pikir kuota Nah, kuota proposalnya udah enggak, kan terpenuhi. sudah diambil kuotanya. Oke. Satu Terus ini sebagai ketua kan. Jadi pasti nanti munculnya tidak eligible. Jadi nggak bisa ngajuin lagi karena sudah oh, diajukan dalam bentuk draft kalau jadi tinggal eh, nanti klik yang tanda tanda pensilnya. saya itu kan eligible ya rencananya kan mau PDP kemarin ya Bu ya karena yang belum pernah Hmm. dapat.
sedang memulai lagi. Ternyata pas dicek itu eligibilitasnya PDP tidak eligible. Yang eligible itu ya fundamental, yang kerjasama, perguruan tinggi ya, dan lain-lain gitu. Nah, dan di sini posisinya sebenarnya masih TKT 1 menuju TKT 2, luaran harapan. Tapi fundamental sama penelitian sama perguruan tinggi. Nah, ini sebenarnya saya juga melibatkan satu dosen dari kampus lain nih, Andalas gitu ya. Nah, ini saya ngajuinnya di fundamental atau di PKPT, atau ada syarat lain khusus nggak Bu kalau untuk bekerja sama perguruan tinggi, kayak melihat mahasiswa dari sana juga kah, atau cukup dosen dari luar itu terlibat satu aja udah cukup? Baiknya saya fundamental atau apa untuk pengajuan? Nah, kalau pengajuan, kalau PKPT eligible, fundamental eligible, atau PDP juga eligible, itu mah tergantung nanti penelitiannya kita mau sedalam apa gitu. Nah, kalau misalnya PKPT mungkin akan selain selain apa namanya luaran yang harus dipenuhi, yaitu luaran publikasi internasional gitu ya, beda dengan PDP. Walaupun sebenarnya tingkat ininya sih mirip-mirip dengan PDP ya sebenarnya. Tapi biasanya ada luaran eh, yang diharapkan bisa ada luaran prototipe atau luaran model gitu ya, karena di situ ada peningkatan kualitas dari hasil penelitiannya kalau PKPT. Nah, kalau PKPT kan syaratnya kembali lagi Pak ke Sinta Score. PDP itu kan tadi Sinta skornya maksimal 299. Kalau Pak Yoko berapa Sinta skornya? Eh, PDP saya nggak terpenuhi Bu, nggak eligible maksudnya. Nggak Sistem eligible. nggak eligible PDP. Karena memang maksimal 299, jadi nggak bisa. Jadi pilihannya adalah fundamental atau PKPT. Kalau Oh, Pak atau Yoko misalnya bulan kan bisa maksimal. mengajukan PKPT, ajukan saja Pak. Karena fundamental dengan PKPT sebenarnya dananya maksimalnya sama ya, 150 juta. Tapi punya peluang untuk ada peningkatan dari hasil penelitian yang dilakukan. Ya, lebih 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 bagus ya, karena kan mitranya juga kan mitra yang dengan kelas lebih tinggi dari kita gitu. Jadi pasti akan lebih banyak penguatannya di situ. Kalau Seperti itu. juga TKT 1 ke TKT 2 itu fundamental atau PKPT nggak masalah Bu, atau harus minimal 3 Bisa, gitu? Pak, selama itu sudah masih di TKT 1 sampai 3, itu bisa PKPT, bisa juga fundamental. Asal jelas kenaikannya nggak boleh jadi 4 ya misalnya, atau di atas 4 gitu, karena kalau itu udah main lain lagi ya, penelitiannya udah penelitian tahapan. Jadi maksimal di 3 saja gitu ya. Nah, terkait dengan berapa-berapanya, ya Pak Yoko yang lebih tahu ya. Di TKT 2 apakah sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Kalau misalnya belum, berarti kan sekarang kondisinya posisinya ada di TKT 2. Targetnya dengan adanya mitra gitu ya, TPM, itu bisa naik ke TKT 3, bisa lebih cepat dan bisa lebih banyak yang dilakukan, tentunya dengan bimbingan dari TPM. Kalau fundamental, kan tadi syaratnya S3 ya. Kalau fundamental, biasanya dilakukan bisa lintas kampus juga dengan minimal anggota satunya dari institusi yang sama, dan memang tidak perlu ada mitra gitu ya untuk yang fundamental gitu. Tapi kalau apa namanya PKPT harus ada TPM-nya gitu. Itu aja sih perbedaannya. Kalau Oh, luarannya kan sama ya. kalau sekarang kondisinya TKT 1 Bu, masih. TKT 1 nggak apa-apa Pak, ajukan saja. Nanti naik ke TKT 2 dengan PKPT. Nah, itu nanti jadi alasan atau jadi pertimbangan berapa nanti review merekomendasikan dana penelitian yang nanti untuk tahun pertama dan tahun kedua. Karena Kasih kan Bu. beda ya ininya, titik beratnya. TKT 1 dengan TKT 2, TKT 3 gitu kan, banyak hal yang harus dipenuhi TKT itu. Siap-siap. Kasih Bu. Ya. Eh,
Untuk PKPT tadi udah di ini ya, udah dijelaskan ya, luaran PKPT. Bu, Ada yang di mana panduan, Bu. Bu Vin. Gimana, Bu? Bu, punten, kalau kan di panduan adanya jurnal bereputasi aja, tapi tidak disebutkan berapanya gimana, Bu? Mantasnya pakai yang apa, Bu? PKPT ya ini. Ada, Bu, di sini. Tadi Hanya PPT saya. bereputasi aja, Bu. Nggak disebutin Ini, berapanya, Bu. ini, Bu. PKPT ya. Satu Betul, Bu. artikel di jurnal bereputasi internasional diutamakan terindeks Q1, Q2, dan Q3. Diutamakan. Berarti Nah, boleh aja Q3 sih masih aman ya, WOS. Bu? Q3 Saya masih kemarin bisa. fundamental minimal Q2 ya, Bu. Kalau fundamental. Fundamental. Enggak, fundamental juga sama, Bu. Sampai Q3 ya, Bu? Iya, Oke, sampai aman, Bu. Q3. Terima kasih, Bu. Ya, Jadi boleh nanya, Bu? ya, mangga Bu Iris kemarin begitu. Ibu, Ya, nah. ini teh rada, iya, rada antara maju mundur, maju mundur, Bu. Iris teh. Seperti biasa injury time. Awas. Bu, ini belum sih inspirasi belum terkumpul semua nyawanya ya, Bu ya. Cuman ini maksud saya teh Iris teh kemarin teh eh ternyata pengennya PDP, Bu. Ternyata ini Masih ke bisa. belum bisa, Bu, ternyata Bu Iris ke fundamental. Makanya kan Hmm. rada aduh kebayang gitu ya, nggak tidak terbayangkan harus gimana isi fundamentalnya gitu. Karena kan lihat dari anggarannya juga kan ya hampir di atas 50 gitu ya, Bu, istilahnya ya nanti kan ya, minimal maksimal 150. Nah, mau di gimana nanti Iris juga masih masih belum apa tergantung karena kan nanti anggaran itu kan menggambarkan nanti isi yang kita mau lakukan ya, Bu, istilahnya kan ya, Bu ya. Iya. Nah, eh, nah terus pengalaman kemarin kan harus Q1 Q2, Bu, yang kalau lihat dari yang apa jurnal internasional ya, ada Q2-nya kalau nggak salah fundamental ya, Bu. Tadi Teh Iris lihat. Nah, itu kalau dilihat dari waktu yang akan ditempuh untuk tembusnya ya, Bu ya, misalnya kayak apa jurnalnya itu kan nah tadi ada tahun 1, tahun 2 kan kalau yang fundamental ya, Bu ya, kalau nggak salah tadi yang Iris dengar Teh. Eh Nah, ini fundamental nih. ya, mohon. Minimal 2 mana ini teh Jangka waktunya bisa ya satu satu tahun oh atau bisa dua satu. tahun. Nah ya. Bisa 1 tahun. Nah terus kalau jurnalnya itu, Bu, kan kayak kemarin kan juga udah itu teh udah eh sieun ya maksudnya karena jurnalnya gitu pada luarannya, Bu ya. Kalau Q1 Q2 itu kan lebih lama seolah-olah deh kita nginiinnya, Bu ya, akan pengajuan itu gimana, Bu? Q3 ini, Bu. Q3 Eh, kadang ada yang diutamakan. Mm, Q1, Q2, dan Q3 mm, diutamakan. Ya, mm, paling nanti kalau ini bersaing dengan dosen yang lain, pengusul yang lain dalam hal ininya. Kalau misalnya kita nggak ke sini, misalnya dalam hal ke urgensian dari penelitian kita gitu, mm, mm. lebih lebih kuat misalnya ya, kita yang dapat gitu. Oh, berarti memang kalau kita pakai misalnya yang internasional tidak ada Q3-nya ya, Bu ya, istilahnya kedua ketiga, emang akan lebih nanti akan beda saingannya Bersaing. gitu ya, Bu, istilahnya. Nah, tapi kan kalau lihat dari misalnya targetnya itu biar supaya dapet ya tembus itu misalnya kedua ketiga kan dengan jarak waktu yang hanya 1 tahun, tapi harus selesai semua. Nah, itu kumaha, Bu Iris teh rada mikirnya teh emang PDP. Ini yang wajar 1 tahun, Bu, yang wajar 1 tahun. Tapi juga bukan PDP. Kalau PDP kan beda biayanya ya. Ah, Nah, ah, kalau ah. kalau fundamental kan lebih banyak, bisa lebih banyak. Hmm, eh dari sisi kedalamannya, mungkin kalau sudah fundamental, Ibu bisa kolaborasi dengan bidang keilmuan yang lain. Misalnya, hmm, sebenarnya ya banyak peluangnya. Misalnya lebih banyak kemarin yang fundamental itu mengajukan penggunaan bahan alam, hmm, kombinasi beberapa bahan alam misalnya. Mau memberikan minuman atau mau memberikan bentuk makanan gitu ya.
apa namanya? Nah, itu juga menjadi apa namanya pertanyaan juga ya untuk Hmm. bisa jadi nanti para reviewer akan mempertanyakan gimana cara membuatnya. Apakah ada standarisasi, kayak misalnya menggunakan misalnya daun katuk misalnya. Daun katuknya yang kayak gimana, itu tuh harus terstandar gitu ya ketika nanti ada yang akan melakukan pengulangan, akan memproduksi kan nanti tujuannya kan untuk hilirisasi ya nanti penelitian ini dari fundamental itu. Jadi harus Ya. pasti standar dari daun katuk yang digunakan itu kandungannya yang seperti apa. Nah, itu harus ada pemeriksaannya. Nah, itu yang membedakan dengan yang PDP. Yang Nah, ini sudah terstandarisasi. Karena nanti misalnya daun ketik kan beda wilayah kan beda kandungan. Nah, nanti efeknya misalnya ke ibu menyusuinya bisa jadi kenapa yang wilayah ini menyusuinya teh ASI-nya itu hanya sedikit misalnya. Jumlah volumenya dibandingkan dengan katuk yang lain. Nah, kenapa? Karena tidak ada standarisasi. Nah, kalau ibu mau misalnya fundamental, mau menguji efek misalnya tadi ya daun katuk harus jelas daun katuk yang seperti apa, bagaimana pemrosesannya, apalagi nanti akan digunakan pada manusia kan, ada uji klinik namanya itu kan sebenarnya. Nah, itu juga harus apa namanya terpenuhi produksinya pada lab atau pada industri yang terstandar supaya ya tadi ya memenuhi persyaratan. Nah, itu bisa kolaborasi misalnya dengan bidang ilmu yang lain, misalnya dengan bagian bahan alamnya atau bagian mana gitu ya. Kalau fundamental itu sangat terbuka kolaborasinya dan penting gitu ya kolaborasi bidang ilmu. Jadi bukan hanya yang penting yang eligible aja gitu ya. Nah, kalau fundamental itu selain eligible harus diperhatikan. Kalau mau jadi anggota misalnya bidang ilmunya apa dan memang itu dibutuhkan untuk pengembangan penelitian kita gitu. Jadi nggak asal comot Ya. untuk anggota harus Mm-mm. sesuai bidang ilmunya. Ya. Nah, sebenarnya gitu sih, Bu. Mm-mm. Standarnya ada, jelas, kemudian parameter yang diukurnya jelas, pre dan post. Rata-rata kan menyebutkan hanya sekedar pre dan post, Mm-mm. tetapi pre dan postnya teh apa parameter yang diukurnya Mm-mm. harus jelas gitu, jangan sampai eh, apa namanya mengawang-awang gitu Mm-mm. parameternya. Mm-mm. Walaupun memang benar ada pre dan post, tapi harus jelas ini Mm-mm. akan berubah dalam jangka waktu sekian bulan. Misalnya, Mm-mm. memang secara ilmiah, misalnya memang akan berubah, bisa berubah, Mm-mm. valid gitu ya Mm-mm. datanya gitu. Seperti itu sih. Yang Mm-mm. bisa Bu lebih lebih dalam nanti ininya analisisnya. Nah, terus pastikan tidak menggunakan istilah-istilah singkatan yang cenderung terlihat jadinya seperti pengmas atau seperti kayak nge-branding produk gitu. Kok di Nah, judul ya, kalau Bu ya? fundamental ini kan, judulnya Mm-mm. fundamental ini kan penelitian dasar. Nah, kita Mm-mm. menggali efektivitasnya, kita menggali mekanisme Mm-mm. kerjanya, misalnya kita menggali komposisinya, sehingga ini bisa kita ajukan. Nah, rencana IRIS kan kemarin itu kan memang berkelanjutan tadinya Bu tentang yang edukasi dan lain-lain yang mobilisasi itu ya Bu ya rencananya teh. Hmm, Berarti kan hmm, berhubungan dengan ke teknologi sebenarnya IT kayak gitu sebenarnya Bu kalau lihat dari ini ya. Nah, hmm, eh nah itu mencari untuk kalau untuk kan tuh minimal 2 orang ya Bu ya. Memang bisa satu misalnya sama-sama bidang hmm. perawatan gitu ya ada tim, nah satunya lagi mungkin kan dari luar ya Bu ya. Nah, kesulitannya IRIS-nya kan enaknya memang berkelanjutan ya Bu ya dengan yang Iya, sebelumnya ya Bu ya. karena Mhm. kan tadi kita punya roadmap kan. Iya betul. Heeh. Ya Kalau itu ada sih. kelanjutan yang lama kan kita bisa jadikan apa latar belakang di penelitian Mhm. proposal yang akan diajukan itu jadi lebih Wal- bagus. Walaupun belum Sudah terbit ada. Bu misalnya kan nanti Iris teh nginiin dari referensinya tuh kan kalau yang sekarang kan belum terbitnya tuh nggak tahu pas sudah ditutup closing ini Bu apa closing Hmm, pendaftaran ini gitu Bu sebutkan aja Bu, nggak apa-apa apa sebutkan apa aja dalam proses review misalnya oh gitu ke oke jurnal. oh berarti nggak apa-apa ya Bu berarti nggak tapi nggak disitasi berarti Bu nggak masuk ke dalam daftar Disitasi, pustaka tetap oh nggak citasi. apa-apa walaupun bukan Hmm. jurnal. Walaupun bukan jurnal maksudnya. Maksudnya kan belum terbit di jurnalnya gitu Bu, belum baru baru jurnal tuh nggak tahu udah beres nanti di akhir Desember ini atau di awal Januari gitu Bu. Kemarin kan udah Hmm. LOA ya Bu ya gitu Mas Iris Ya teh. disebutkan aja berarti di citasinya di jurnalnya apa, dalam Oh, proses oh. review di jurnal apa gitu. Hmm. Kalau di daftar pustakanya berarti
Kalau di daftar pusakanya mau dimasukkan juga boleh sih, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi di dalam pendahuluannya atau latar belakang disebutkan dalam proses review. Oke, berarti di daftar saya berarti hanya nggak judulnya aja mungkin ya Bu ya, judul nama Hmm, dan judul aja mungkin ya Bu ya itunya ya. hmm, Oke, hmm. ya siap Bu nanti mungkin bisa ngareriweuh. Entong ya Bu cek Bu foto. Tong, Ya ini pinter Anda. ya mudah-mudahan ini juga Bu, mudah-mudahan Ya, dapat ilham amin. ya. Nuhun Ibu. Ya, yuk. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar ini ada pertanyaan dari Bu Vina ya. Tadi udah ya untuk PKPT luaran pendanaan di sana ada kontribusi pendanaan mitra apakah kalau PKPT pakai mitra nggak ya? Cuman itu aja TPM-nya saja di situ menyetujui. Ada ini Bu, ada tanda tangan mitranya Bu, buat Hmm, kesetujuan mitra ya, persetujuan ya, ya. Berarti ya. diupload itu ya. Ya mau ditanya Bu, itu harus tanda tangan basah atau boleh digital nggak sih Bu? Kan harus di atas materai ya Bu. Tadinya saya mau pakai Hmm. materainya digital tuh Bu. Di situ nggak ada PKPT kalau ketentuan lah. nggak ada Bu, kalau yang saya Bu, mitra itu Bebas ya. hanya untuk bubar kalau nggak salah. Di Di, persyaratan juga nggak ada Bu untuk mitra. di bagian terakhir saya ada Pak, itu TPM-nya harus ada tanda tangan TPM persetujuan TPM kesediaan TPM kalau nggak salah Mas, di itu terakhirnya Pak. Oh iya, kalau persetujuan di akhir itu konfirmasi Bu, kayak nge-approve kalau nggak salah. Approval PKPT. anggota ya. Iya Ketua di betul. sana ya Depannya TPM ya. ada yang bermaterai Pak, soalnya di saya ada bermaterai. Coba cek Pak. Masa sih? Coba share. Ini bentar ya Bu. Yang saya sudah di-ACC sama Bufat. Iya, ada karena emang udah sesuai kan itunya. Nggak ada ininya, nggak ada. Anak udah eh, dihitung udah di. Nah, kalau untuk ketentuan RHB, pagunya harus diikutin ya. Apa yang ada di skema yang dipilih ya, bahwa bagian RHB. Di situ ada ketentuannya. Kalau melebihi batas ketentuan RHB sekian persen dari anggaran yang diajukan, biasanya tidak bisa dilanjutkan. Dia harus dikurangi. Jadi, jangan panik Bapak Ibu ketika mengajukan dana misalnya. Ternyata nggak bisa maju-maju. Cek berapa persen yang dibolehkan untuk bahan habis. Berapa persen untuk keluaran wajib misalnya, dan yang lain-lain ya, itu diperhatikan maksimalnya. Jadi nggak bisa semuanya untuk bahan habis ya, ada pagunya atau ada batasnya. Batasnya berapa Bu itu Bu? Nah, setiap skema beda-beda Bu, ada ketentuannya tertulis di situ di Di mana Bu? Aku belum dapat di soalnya Bu. RAB kita Bu, di RAB skema kita Bu. Ini ada Otomatis ketentuannya. Bu Misalnya Fer. pada saat mengajukan bahan misalnya, itu ada ketentuannya. Gimana Bu Pur? Iya, kalau pengalaman apa yang kemarin kalau ada yang berlebih, misalnya kemarin publikasi saya bikin Hmm. 20 juta itu langsung otomatis kan nggak bisa lanjut karena jadi Nah, langsung itu. koreksi Bu Fin jadi tenang. Iya, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Yang penting habis segitu aja. 150 juta, masing-masing ada porsinya maksimalnya. Kemudian nih pertanyaan dari Bu Ira, pernah dapat dana riset dosen, apakah peluang lolos tahun ini lebih besar? Tergantung Bu kebaruannya, tergantung proposalnya. Coba Kak Asim. Ya Bu, hatur nuhun Fatona. Iya. Ibu izin masuk. Bu, oh ya, yang lain dulu. Iya, siapa nih? Bu boleh izin masuk? Iya, mangga Bu Yani sambil nunggu Bu. Iya, Gimana Bu? Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu, ini saya baru submit PDP pertama kali nih Hmm. newbie. Hmm, Nah, semangat. tadi pas dengar dari Ibu, kayaknya saya ngerasa, aduh banyak banget nih yang salah gitu lah. Nah, yang
yang mau saya tanyain nanti itu akan lewat dua PPM ya Bu ya sebelum ke Bima Iya. gitu. Kalau misalnya nanti ada revisi berarti nanti dicek dulu sama Ibu ya sama tim Ibu ya. Nanti saya kembalikan draft ya kalau nggak sesuai. Oh Nah iya itu Bu ya. pastikan secara administrasinya terpenuhi ya. Iya. Satu lagi Bu, untuk yang PKM yang Pengmas nih. Kebetulan saya eligible juga ini teh lagi mau nyoba-nyoba aja, belum submit sih, baru nyusun sedikit-sedikit. Nah, ketika saya download template-nya itu harus ada surat pernyataan yang dari mitra. Saya lihat contoh yang sebelumnya gitu ya, yang dari tim yang lain itu tuh kop suratnya itu misalnya saya mau pengabdian ke kelurahan A. Nah, kop suratnya itu harus dari kelurahan misalnya atau bisa nggak kop suratnya dari kan kalau kemarin waktu KKN kop suratnya bisa dari UBK gitu. Nanti pernyataannya dari mitra bahwa bersedia gitu. Nanti orang-orangnya kan ada siapa aja nanti yang diikut sertakan gitu ya. Ada 10 orang beserta nomor teleponnya. Nah ini apakah kop suratnya harus dari mitranya misalnya dari desa atau dari kelurahan atau boleh dari UBK gitu? Kop surat dari mitra Bu, bukan dari UBK. Oh, harus dari mitra ya. Dan Oh, berarti pernyataan mitra, baru bisa Senin pernyataan kali ya. Oke. Paling lambat kabarnya Bu Senin ya. Senin. Ah, Senin jam 15 ya Bapak Ibu. oh, jam 15 baru Iya, salah. nggak Oke. malam-malam lagi. Ini lagi Bu. Ada lagi Bu. Ya. Terus untuk yang PKM itu ada yang penawaran harga itu berarti kalau misalnya berarti harus ada surat dari mitranya juga gitu ya. Misalnya dari CP mana Kalau gitu ya. Pengmas harus jelas ya mau beli di mana ya. Iya Bu, ada jadi harus sampai ada jelas harus beli di mana, terus Beli di harga mana, yang harganya ditawarkan dari berapa. CV-nya berapa gitu. Nah, Iya, itu berarti seperti harus itu. ada juga Bu ya. Iya, Bu karena mau memang begitu ya menambahkan. Pengmas berbeda dengan penelitian. Iya, salah satu lagi Bu, boleh? Ya, mangga. Satu lagi yang ini Bu, apa namanya tuh? Ada yang lembaran sharing dana itu apa harus atau tidak apa-apa tidak diisi? Kalau di situnya pilihan, boleh aja. Kalau misalnya mitranya mitra non produktif, Oh, iya. tapi Berarti kalau mitra, mitranya tidak produktif berarti tidak apa-apa ya Bu ya? Bu mau menambahkan. iya tak, Bu Intan. Bu Yani, kalau yang untuk Pengmas tadi kan jangan lupa ya, berarti Iya kan Bu. harus ada dua komponen yang dipenuhi sebelum kita upload kan ada surat kesediaan mitra dan juga surat Iya. keterangan kerja sama mitra. Nah, itu memang kopnya harus kop dari mitranya, Bu. Gitu. Nah, terus kalau untuk tadi yang sharing dana itu kan itu mah opsional ya. Kalau sharing dana itu kan biasanya dari UBK gitu ya, mau ngasih berapa gitu untuk penelitian dari Ibu. Tapi sebetulnya nggak apa-apa nggak diisi. Satu lagi kalau yang tadi penggunaan dana yang harus ada CV dan lain sebagainya, sebetulnya itu juga harus diisi Bu ya. Cuma nanti kalau misalnya pada saat pelaksanaannya ternyata harganya tidak sama dengan yang ada di mitra, misalnya tidak ada yang ada harganya misalnya 100.000 malah jadi 75.000 gitu. Sebetulnya itu tidak apa-apa Bu, hanya komponen belanja Ibu untuk penggunaan itu harus sesuai. Misalnya total belanjanya itu harus 20 juta misalnya Bu ya. Walaupun harganya tadi berubah per itemnya, tapi tetap belanja Ibu nggak boleh kurang dari itu gitu. Terus Bu untuk ininya Bu, untuk apa namanya CV-nya berarti pas nanti pelaksanaannya harus ke sana gitu berarti ya? Ya, misalnya boleh CV-nya harus, kalau yang sudah tertulis di sana sebetulnya harus sama ya, belinya kita belanjanya ke CVA misalnya gitu. Cuman untuk harga item kan kita nggak tahu 2026 mungkin mengalami kenaikan misalnya gitu ya. Iya. Sebetulnya nggak apa-apa Bu, ditulis aja sesuai dengan yang ada di proposal. Hanya kalau ada kenaikan tadi ada perubahan harga, yang penting dengan jumlah pajaknya itu harus segitu gitu. Nggak boleh melebihi dari yang diajukan. Tadi misalnya 20 juta, ya berarti harus dengan pajak itu senilai harus segitu, gitu Bu. Meskipun Iya, itemnya iya. berubah nanti. Iya, iya. Nah, ya Bu Intan ya. Iya Bu, iya. Ya, terima kasih Bu. Bu, hatur nuhun Bu. Iya, Mudah-mudahan sama-sama. bisa selesai nih kalau Senin berarti harus ke mitra Iya Bu, ke soalnya kelurahannya nih Senin ya. soalnya Bimanya nggak bisa
mun Sunda nama teu tiasa dianjuk lah Bu. Nggak kayak kita kan bisa dikirim Iya, nyusul gitu ya. Kalau Bima kan langsung iya. dicoret gitu. Iya, Oh, kalau gitu, bisa gitu, sih gitu. besok hari Minggu kalau memungkinkan mah Bu di telepon mitranya. Jadi besok udah siap suratnya. Kalau emang kenal ya Hmm. sama mitranya. Soalnya Senin lumayan agak kredit ya. Kalau Senin Ya, waktu dan lain-lainnya karena memang sampai jam 3 nggak bisa, jam 3 sore ya, jam Ya, 15 sama nggak bisa sampai jam 2-3 yang ini malam. Bu, palingan yang mengajukan Pengmas jangan lupa kan kita punya 4 pilar utama yang harus dipenuhi. Maksudnya harus ada 2 yang terpenuhi dari 4 itu. Contohnya misalnya aspek Hmm. manajemen atau misalnya aspek sama aspek produktif. Nah, kedua aspek itu harus ada di Iya dalam ya, sesuai. proposalnya. Itu mah nggak Hmm. boleh Kak, karena kan di situ syaratnya memang 2 dari 4 aspek itu harus terpenuhi. Baik Harus itu harus harus masuk ya. ada gitu, mungkin manajemen, produktif, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Itu mah harus Hmm. karena sampai ke laporan monet sampai ke akhir itu pasti selalu ditanya aspek perubahan dari tadi gitu, yang tadi disebutin. Itu Pak Inten yang mengajukan PKM. Ya, yang majukan Pengmas tolong diperhatikan panduan dari masing-masing skemanya ya. Sip, nuhun Bu Intan tambahannya. Bu, untuk ini Bu, untuk judulnya boleh ya Bu Bati meneruskan yang kemarin waktu KKN gitu, biar ada hilirisasinya. Abang duduknya di sini, Abang. Kalau sesuai dengan Di sini, Abang ininya duduknya. boleh aja Bu diramu lagi judulnya. Iya, boleh Bu Iya. sebetulnya, terutama untuk adanya hilirisasi penelitian, baik penelitian anggota maupun penelitian dari ketuanya Ketua itu ya. sendiri. Karena saya juga waktu itu perbaikan dari reviewer diktinya itu minimal dari ketuanya juga harus mensitasi si penelitiannya itu harus masuk. Jadi peran penelitian terhadap pengmasnya itu apa gitu. Itu perbaikan saya waktu kemarin. Jadi tetap harus masuk. Kalau bisa mah di daftar pustakana sahur bupato nama di bold. Nah ini teh hasil hilirisasi saya atau dari anggotanya. Minimal ketuanya juga masuk sebagai penguat. Kebetulan Bu, sama seperti tadi Ibu Ira ya, kalau saya tidak salah. Jadi yang luaran yang jurnal kemarin tuh sudah reviewnya sudah terima, sudah ada ini, tapi memang belum tahu apa namanya, belum publish gitu. Publishnya itu antara akhir Desember atau masuk yang ke Januari. Nah itu Tapi Bu, sudah accepted. Dari reviewer satu sudah keterangan diterima. Jadi kan ada 2 reviewernya, yang Oh, satunya lagi belum ini gitu. masih review ya. Iya, maksimalin mungkin yang berarti bisa satunya aja lagi belum disebutkan. memberikan tanggapan. Berarti maksimalin dari anggotanya Bu. Ibu apa itu skemanya yang penggunaan produk atau menghasilkan produk Bu? Saya itu Bu tentang ini Bu, pelatihan kader untuk kegawat daruratan siaga 1 gitu Bu, Nah, sama berarti relawan penggunaan gitu. ya, penggunaan teknologi Iya. ya, bukan menghasilkan produk. Nah, Iya. itu nanti ditanya pasti teknologi yang digunakannya apa. Berarti itu hasil dari hilirisasi baik anggota maupun ketuanya harus masuk ke situ. Kalau menghasilkan produk, sebetulnya kan nanti menghasilkan ya. Misalnya pembuatan jahe, misalnya gitu, jahe untuk mual muntah ibu hamil. Contoh ini mah Bu ya. Nah, berarti itu kan menghasilkan produk. Kalau penerapan teknologi, berarti ibu harus menggunakan teknologi. Nanti ditanya Bu, teknologi yang digunakannya apa? Biasanya begitu. Itu kalau pelatihan kader biasanya penggunaan teknologi Bu. Iya. Nah, itu jangan lupa dimasukin. Ya, Misalnya e-cohort gitu Bu, atau pencatatan kader kan ada tuh aplikasinya gitu. Nah, itu boleh berarti penggunaan teknologinya itu. Iya. Ya, Bu, mungkin hatur kalau nuhun ada Bu yang untuk perlu ini. ini lagi nanti di hari Senin mungkin ya kita bisa, Bapak Ibu bisa ke DRPM ya untuk diskusi dan lain-lainnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Hatur nuhun Oh, Ibu ya. untuk ini ya, Ya, masukannya. sama-sama. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nanti kan ada, kalau tahun 2025 ini kan ada termin batch 1, batch 2, batch 3 gitu ya. Nah, tahun ini enggak, nanti tahun 2026 ini kita nggak tahu ya akan ada batch seperti itu atau tidak. Nah, nanti kalaupun misalnya nanti tidak lolos di batch 1, ada kemungkinan kalau masih ada anggaran berarti ada masuk di batch 2. Nah, biasanya batch 2 itu ada BIMTEK gitu ya.
Nah, ada BIMTEK, perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Nah, itu harus diikutin. Nah, dan ada jadwal untuk submit perbaikan proposalnya. Nah, kemarin ada yang terlewat gitu ya, tidak sesuai dengan jadwalnya, sehingga ya nggak didanai gitu. Padahal sebenarnya ikut BIMTEK dia punya potensi untuk lolos. Nah, nanti ada pendampingan. Kemudian dan harus ada kesiapan, terutama yang batch 2 atau batch 3 sih yang agak berat ya. Ada yang dapat dananya itu dipanggilnya di batch 3. Nah, itu biasanya batch 3 itu harus sudah mulai penelitian atau pengmasnya karena begitu apa namanya dana turun itu udah langsung dimintain monef gitu ya di situ. Nah, ini yang agak cukup memberatkan gitu ya. Dan itu resiko yang harus diambil ketika Bapak Ibu menerima pendanaan di batch 3. Boleh sih sebenarnya menolak, tapi ya itu juga jadi catatan juga ya sebenarnya. Nah, itu cuma memang harus siap penelitiannya atau penmasnya dia harus dilakukan di batch 3 tersebut dengan jadwal yang terbatas. Tapi mudah-mudahan nanti mah lebih baik ya, tidak tidak Ya, betul mendadak Bu. atau Jadi seperti itu. dari pas SK keluar itu udah langsung gerak ya Bu, meskipun dana Iya, belum turun. Karena monitoring evaluasinya itu nggak akan jauh beda dengan batch-batch sebelumnya. Jadi memang mm, waktunya mengikuti dengan batch 1, batch 2 ya Bu. Paling beda seminggu, beda mm, 2 minggu, dan ya wayahna konsekuensi yang harus diambil ketika kita ya, keterima di batch dapatnya di batch 2, 3. 3. Iya, betul. Boleh Itu ya. mengajukan dana talang juga ya Bu ya untuk batch 2, batch 3 ya, baring Nah, ke WR3 karena ya, ke memang Ibu Ratna mungkin nanti dana mengajukan surat untuk kalau yang belum cair, misalnya untuk batch 2, batch 3 khususnya ya, boleh itu untuk pencairan dana talang dahulu. supaya jalan dulu gitu ya Supaya penelitian jalan atau dulu penmas. Bapak Ibu ya. Ulah kamu Iya, Intan pribadinya. Kayak Cici. tuh kata Bu dia pakai link Shopee cenah. Link Shopee, Nanti Pay Ibu Later. bikin nyari produknya beli di Shopee. Betul, Nah, kalau nanti di Shopee mah suka screenshot ada harganya pajaknya. berapa. Nah, itu masukin ke RAB. Gitu Oke. ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Bapak Ibu nanti Dan mungkin Bapak Ibu mohon diperhatikan harus sesuai dengan janjinya ya untuk luaran dan juga monef pada saat monef RAB penggunaan RAB di 80% itu harus sudah tercapai. Ya, artinya penelitian sudah dilakukan. Kemudian pada saat laporan akhir harus sudah 100% ya Bapak Ibu. Karena kalau nggak sesuai ada kemungkinan ya pasti ya tidak dicairkan dan juga bisa jadi nanti kena blacklist juga gitu ya. Karena tidak sesuai dengan janji yang di awal yang diajukan. Ya, jadi mohon untuk diperhatikan ketika Bapak Ibu mendapatkan pendanaan dari Dikti. iya, betul Bu. Kalau yang Pengmas saran aja ya untuk yang pengajuan PKM lebih baik tidak usah disebutkan Sinta 2, misalnya Sinta 3 tidak perlu. Yang penting terindeks 1 sampai 6. Jadi di situnya disampaikan luaran untuk artikelnya terindeks Sinta gitu. Karena kalau Bapak Ibu sudah terlanjur untuk nulis Sinta 3, berarti nanti mau nggak mau harus Sinta Harus. 3. Karena 1 tahun kemudian kan ada pemutakhiran luaran itu ya. Itu mau Ya. nggak mau harus Sinta 3. Jadi baiknya Bapak Ibu udah saja nulisnya di untuk pengajuan PKM terindeks Sinta gitu saja. Oke, Jangan itu PPKM disebutkan ya. Sintanya. Mm-mm. Oke, ada lagi? Bapak Ibu? Cukup? Ya, mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Khawatirnya terlalu kredit, saya tidak memungkinkan memeriksa satu persatu. Mohon pastikan jumlah kata, kesesuaian bagian, dan roadmap-nya ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam template. Tuh. Jadi sebelum submit, Bapak Ibu cek kembali dari mulai tulisan, kelengkapannya, kemudian RAB, dan lain sebagainya. Sebelum submit, bismillah heula sebelum ngisi TKT. Dan mungkin ya karena kami juga terbatas waktu ya Bu ya untuk bila bermasalah dengan Bima, dan hati-hati juga bila udah mau ke penutupan sok rada error teh Bima ya.
Jadi Iya. mudah-mudahan dimaksimalin ya hari Minggu dan hari Senin. Ya, untuk RAB baiknya ditulis dulu ya. Karena Ya kalau dibuat pada Excel mepet, dulu aja, tulis Bu. buat Excel. Kalau mepet-mepet di akhir, biasanya loadingnya lama, tiba-tiba hilang. Nah, itu kalau kita udah simpan di Excel, ini buat manual dulu. Nah, nanti tinggal masukin, jadi bisa lebih cepat. Ya, tergantung dari komponen masing-masing RAB-nya. Bahan habis pakai, kemudian luaran wajib, dan yang lain-lainnya analisis bahan, analisis data, sewa, honor, itu masukkan dulu di dalam RAB. Dan tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya SBU-nya. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan lancar semuanya proposalnya, memenuhi syarat secara administrasi. Jadi Bapak Ibu tinggal berkompetisi di ranah nasional gitu ya, dalam hal konten dan urgensi dari penelitian Bapak Ibu semuanya. Kalau secara umum, saya lihat dari judul-judulnya sudah sangat menarik ya dari sisi urgensinya. Mungkin ada beberapa judul yang perlu difokuskan lagi, ditajamkan lagi. Tapi kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, akan menerima saran itu atau tidak gitu ya. Silakan saja, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman revisi sebelumnya, kami akan menyampaikan rekomendasi-rekomendasinya. Baik, cukup sepertinya Ya. Bu. Nanti rekamannya akan kita kirim ya ke grup. Ya. Oke. Udah dipoto belum kan? Udah, yuk. Siap, kita Ya, foto dulu. kita foto dulu ya. Ya, yang bisa. Ya, satu. Yang bisa. Satu, slide satu, dua. Iya, selanjutnya untuk slide 2. 1, 2. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa lancar. Nanti kalau ada yang mau dihubungi boleh langsung ke admin, ke Ibu, saya atau Pak Sony atau Bu Yuli. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Link rekamannya nanti akan saya sampaikan ke grup koordinator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Fatona, Bu Dewi, Bu Intan.